Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi switch. Fokusnya di switch security, switch port security. Untuk basic harusnya sudah dipelajari di Jarcom 1 atau implementasi Jarcom 1. Untuk teorinya harusnya sudah dipelajari di Jarcom 2-nya. Sedikit mengingatkan, nanti kita akan membahas tentang violation. Apa itu violation? Ini bentuk tindakan jika terjadi pelanggaran. Ada protect, ada restrict. Lalu yang paling galak itu si shutdown. Ketika ada pelanggaran, portnya akan dimatikan. Sedikit mundur kalau mungkin ada yang lupa apa itu switch port security. Jadi di switch kita sambil praktik aja ya. Di switchnya mau yang dipakai mana aja bebas. Itu kita bisa buat kita bisa tentukan port yang ada di dia itu hanya untuk komputer tertentu. Jadi misalnya port FA0/1, nah ini ada FA0/1 hanya untuk PC 1. Lalu FA0/2 hanya untuk PC 2. Selain itu nggak boleh. Kita bisa buat seperti itu. PC 0 mau masuk ke FA0/1, kalau kita sudah tentukan FA01 itu cuma untuk PC 1, maka tidak akan bisa. Tergantung nanti violation-nya apa. Apakah dia shutdown, protect, atau restrict. Kita langsung config saja. Oh ya, kita buat rencananya dulu. Itu rencana itu 1.0. Pentingnya rencana supaya kita nanti nggak bingung. Ini 11. Ini 12. Satu lagi misalnya, supaya nanti satu-satu ada yang protect, ada yang restrict, ada yang shutdown. Kita lihat perbedaannya apa. Misalnya di sini penyusupnya, artinya komputer yang nanti harusnya nggak boleh, misalnya saya kasih IP-nya 10, harusnya ini nggak bisa masuk ke mana-mana, tapi dia mencoba menggantikan. Kita kasih IP-nya dulu. Minimal seperti ini. Untuk kalau nggak ada jaringan lain, maka kita nggak perlu sampai ngasih gateway. DNS juga kalau nggak ada server DNS-nya di jaringan itu, maka tidak perlu dikasih. Nah, ini yang nanti sebagai penyusup yang melakukan pelanggaran nanti. Oke, berikutnya kita config langsung ke switch-nya. Kita lihat dulu apakah ada konfigurasi switch port security-nya. Caranya show port security. Ini saya tap ya. Kosong. Belum ada isinya. Nah, kita coba mengamankan. Nah, untuk mengamankan port di switch itu, kita harus config satu persatu portnya sebenarnya. Tapi ada cara untuk lebih praktis, yaitu kita bisa config secara sekaligus. Kalau mungkin biasanya kita masuk ke interface FA0/1 seperti ini. Nanti ada cara lagi supaya kita bisa langsung ke beberapa port. Kita coba satu dulu.
Nah, untuk mengaktifkan port security, perintahnya port security. Tapi ini kita nggak bisa langsung. Nah, dia marah-marah ini. Command reject, command nggak berhasil. Karena 011 masih dynamic. Kita perlu ubah ke mode access. Switch port mode access. Mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi di port di switch itu ada 3 mode. Saya ingatkan kembali kalau mungkin lupa. Ada mode access, ada mode dynamic, ada mode terang. Mode access itu digunakan untuk port yang terhubung langsung ke end device, ke komputer, ke apalagi printer kalau dia punya IP dan seterusnya gitu ya. Pokoknya end device. Yang dia cuma satu jaringan. Jadi di switch itu bisa punya VLAN, virtual LAN, dimana satu switch itu bisa lebih dari satu switch secara fisik, bisa lebih dari satu switch secara logik gitu ya. Nah, kalau kita pakai VLAN banyak, lalu satu port itu digunakan untuk terhubung dengan switch lain yang dia punya terang, ini misalnya seperti ini. Nah, di sini dia terang, harusnya si switch kita ini juga harusnya terang juga. Minimal dynamic, karena kalau dynamic begitu dia terang, kita dynamic maka kita akan ikut. Itu sepintas tentang mode. Kita langsung switch port mode access, baru kita bisa switch port security seperti itu. Oke, harus seperti ini dulu. Jadi ini diaktifkan dulu port security-nya, karena kalau kita config yang lain-lainnya di dalam port security, tapi port security-nya ini belum diaktifkan, maka percuma. Dia belum aktif, hanya konfigurasinya saja yang sudah dibuat, tapi dia belum aktif port security-nya. Mudah-mudahan nggak lupa ya teman-teman ya. Kita ingat-ingat lagi ada apa aja config yang kita bisa lakukan. Yang penting adalah pertama MAC address yang kita coba pelajari, berikutnya maksimum, lalu violation. MAC address itu siapa yang mau kita perbolehkan menggunakan FA0/1 ini. Kita kan tadi config yang FA0/1 ya. Siapa yang kita bolehkan untuk masuk ke FA0/1? MAC address. MAC addressnya berapa nih CPC1? Kita bisa cek caranya. ipconfig /all. Nah, ada beberapa interface, hati-hati jangan sampai salah. Pas Ethernet 0 ya, bukan Bluetooth ya. Kalau ini ada Bluetooth, bukan pakai yang Bluetooth tapi pakai yang ini. Kita contek PS nya. Cara pertama kita daftarkan manual 0030 F297 Oke, minimal seperti itu. Konfigurasi lainnya nanti di yang berikutnya. Minimal ini dulu. Karena sebenarnya ketika kita buat switch port security, maka sebenarnya sudah ada konfigurasi default. Nah, konfigurasi seperti apa? Kita coba lihat. Show port security, ini saya tap aja biar cepat. Nah, sudah ada pengamanan untuk FA0/1. MAC address-nya sudah MAC address maksimalnya 1. Di max secure address 1. Current address sudah terdaftar 1. Pelanggarannya 0, nah, violationnya 0. Terus action ketika ada violation dia shutdown. Nah, jadi tanpa kita config si violationnya, maka dia sudah ada defaultnya shutdown. Oke, sambil langsung coba yang lain, kita coba. Nah, ini kita coba config dua port sekaligus. Caranya interface range
FA 0/2 strip 3. Nah, ini kita langsung masuk ke dua interface sekaligus. Kalau mau langsung ke 20-nya kan ada 24 ya. 24, maaf. Kalau mau 24 sekaligus ya FA 0/1 strip 24. Itu bisa juga. Switch port mode access. Oke. Berikutnya switch port security. Oke, kalau tadi kita mendaftarkan MAC address-nya manual, kita harus tahu dulu MAC address-nya. Ada cara lain yaitu switch port security. Mungkin ini lebih mudah. MAC address sticky. Jadi kalau kita kasih perintah sticky, maka siapa pengguna pertama atau MAC address mana yang pertama kali pakai port ini, dia akan langsung terdaftar secara otomatis. Oke, untuk violation-nya saya mau pisah-pisah. Saya pindah dari range ini. Ini kan berarti yang 2 sama 3, saya mau pindah ke interface FA 0/2. Langsung ke switch violation. Violation-nya saya mau yang pertama protect. Si yang 0/2 mau protect. Terus yang 0/3 saya pindah lagi ke yang 0/3. Saya mau pakainya restrict. Kita keluar ke preview. Show port security. Nah, sekarang kita sudah punya 3 port yang kita amankan, masing-masing beda violation. Yang ini sudah punya MAC address, sudah terdaftar 1 MAC address. Yang ini belum. 0/2 belum, 0/3 juga belum. Karena violation. Jadi untuk mendaftarkannya kita perlu ada komunikasi di PC2 dan PC3. Si FA 0/2 sama FA 0/3. Misalnya kita pakai ping 192.168 sekaligus 1.13. Dia langsung terbentuk komunikasi. Kita lihat lagi. Nah, sekarang sudah terdaftar semuanya. Melihat MAC address-nya siapa, kita bisa pakai perintah show port security address. Kalau lupa, tanda tanya address. Nah, ini. Yang ini berdasarkan konfigurasi di FA 0/1, terus si FA 0/2 berdasarkan sticky, FA 0/3 juga sticky. Ini ya, terlihat ya. Terus belum ada pelanggaran semuanya. Apa maksudnya pelanggaran itu? Maksudnya begini. Kita coba. Yang ini kita pindah komputer. Ini udah ada IP-nya kan? Udah IP-nya. Pertama, sebelum ada komunikasi yang terjalin, komunikasi terjalin berat ya. Sebelum ada komunikasi yang terjadi di BC0 ke switch, sebelum ada pesan yang pertukaran pesan di sini, maka nanti dia masih hijau, masih on, portnya masih on, masih negosiasi nih, orange. Nah, kalau nanti kita buat komunikasi, contohnya ping saja, ping 192.168.11. ini adalah si nomor ini ya. 11 nggak bisa karena nggak dipakai. 12 si PC2 tadi ya. Nah, dia langsung merah. Mati nih portnya karena terjadi pelanggaran. Nggak boleh. Ini kan MAC address-nya beda. Jadi config all. MAC address-nya kan ini
McAdress-nya beda kan, McAdress-nya sama yang PC 1. Oke, kita lihat lagi ke switch. Ini terjadi pelanggaran, dicatat sama dia. Nah, ada sekarang violation-nya 1. Pelanggarannya 1. Oke. Kalau kita mau kembalikan ke sini, kabelnya sih bisa dibalikin gampang gini ya. Nah, kok masih merah? Iya, kan di portnya masih belum diapa-apain. Cuma kabelnya doang dipindahin ya kan. Nah, ini kita lihat dulu di sini. Kita harus masuk ke request FA011. Jadi cara mengaktifkan si port FA011 ini yang tadi sudah terlanjur shutdown, kita perlu shutdown dulu. Shutdown secara administratively down. Berikutnya diaktifkan no shutdown. Nah, change state to up. Kita lihat dia sudah hijau. Kalau yang pakai adalah CPC 1, maka dia nggak masalah. Ping 192.168.1.12. Oh, ini lagi negosiasi, masih orange biasanya. Masih orange. Jadi kalau masih orange dia komunikasinya belum jalan. Si RTO. Nunggu hijau dulu dia baru bisa jalan. Nah, replay itu ya. Berhasil ya. Kita cek kembali apakah ada pelanggaran. Do show port. Nah, oh iya, ketika portnya di shutdown lalu di no shutdown, maka dia akan terreset. Catatannya akan kembali ke 0. Iya, kembali ke 0. Nah, bagaimana dengan yang protect sama restrict? Kita coba buat pelanggaran. Sini. Ini ke 11. Ya, ini masih orange, jadi masih belum bisa jalan protokolnya. Sambil nunggu kita tambah satu komputer lagi aja untuk pelanggaran berikutnya. Oh, itu udah hijau tuh. Nah, ini udah hijau nih, tapi ini masih belum ada respon, masih request timeout. Request timeout. Kita lihat catatan dari si switch. Nah, ini ada pelanggaran. Oh, kalau protect dia tidak dicatat pelanggarannya. Beda sama nanti yang restrict. Kalau yang restrict ini dicatat. Kita lihat ya. Coba ping 1.168.1.11. Ini pertama request timeout karena masih orange. Yang ini coba ping lagi sambil ping terus ke 1.11 kan ini. Nah, ini udah hijau. Isi 4 tadi. Nah, tapi masih timeout. Kita lihat catatan dari si switch. Nah, kalau si restrict dia akan dicatat berapa jumlah pelanggarannya. Kalau protect dia nggak dicatat. Perbedaannya di situ. Oke, itu tadi violation sudah, pendaftaran MAC address sudah, maksimum MAC address yang kita belum coba. Kita mau coba setting FA0/3. Si FA0/3 misalnya saya mau buat dia
security maksimum MAC address-nya misalnya mau terserah sebenarnya mau berapa, maksimumnya sampai 132 tuh dia bilang. Misalnya kita mau buat sampai 3, maksimumnya 3. Lalu MAC address-nya mendaftarkan MAC address-nya kan tadi sticky. Ya kan? Mendaftarkan MAC address-nya kan tadi sticky. Jadi kita tidak perlu manual, biarkan si switch mencatat secara otomatis. Nah, bagaimana supaya dia bisa 3 seperti itu? Nah, ini kita pakai manfaatkan ini. Isi 2 tadi ke FA0/2, isi 3 tadi ke FA0/3. Oh, sorry. Ini sekalian ke sini. Dan ini ke FA0/3. Jadi si switch baru ini saya hubungkan ke FA0/3 supaya FA0/3 ini bisa mendaftarkan sebanyak 3 MAC address. Sampai 3 MAC address. Sticky kan ini. Ini masih negosiasi nih. Negosiasi. Boleh nggak? Gitu. Sambil nunggu negosiasi kita coba ping 192.168.1.11. Yang ini masih bisa karena sekarang ini dia maksimumnya sudah 3 MAC address. Lalu dia pendaftarannya sticky, kita coba PC0 ini boleh nggak dia nge-ping. Nah, sekarang udah boleh nih. Kita lihat catatan di sini. Oh iya, karena kita berada di specific configuration, kita perlu pakai do kalau mau show port security, ini lengkapnya gini ya. Tidak ada pelanggaran. Lalu MAC address-nya ada 3. Maksimumnya 3, MAC address-nya ada 3. Security address. Nih. Di FA0/3 ada 3 MAC address yang didaftarkan secara sticky.